Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang materi untuk kelas 9 ya, berarti untuk semuanya ya. Ya. Nah, di kelas 9 ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu tentang eksponen atau perpangkatan. Ada yang udah pernah belajar? Pernah dengar? Belum. 1 pangkat 1, Pernah. 2 pangkat 2 gimana caranya? Belum. Mari kita pecahkan. Oke. Contohnya tuh seperti itu, bilangan berpangkat. Kalau tadi sentimeter pangkat 2 ya kan? Iya. Nah, itu berarti ada pengulangan angka yang sama. Gitu. Contohnya gimana? Bentuk umum. Bentuk umum untuk eksponen itu seperti apa? A pangkat N. A ini namanya apa? A ini namanya basis. N itu namanya pangkat. Itu dia. A pangkat N. Contohnya misalkan kalau di angka gimana? Contohnya misalkan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Basisnya berapa? 2. Pangkatnya berapa? 3. Gitu ya. Nah, A pangkat N ini definisinya apa? A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Ini sebanyak N kali. Maksudnya apa? Maksudnya apa nih? A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. N kali. Karena di sini A pangkat N. Kalau di sini 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Gimana tuh? Berarti 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak berapa kali? 3 kali. Jadi udah nih 2 kali 2 kali 2. 6. 6. Emangnya tambah? 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 4 kali 2 ya 8 dong. 8 sama dengan 8. Betul. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Iya, betul. Jawabannya 8. Jangan ditambah ya, dikali. Oke, ini ya. Contohnya lagi, kalau 5 dipangkatin 2. 5 pangkat 2 Berarti 5-nya dikalikan sebanyak 2 kali. 5-nya ada 2 kali. 5 kali 5 sama dengan berapa? 25. Betul. Sekarang kalau 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3-nya sebanyak 3 kali. Berarti 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. Ah. 3 27. 27, betul. 27. Saya? Bisa kan? Alhamdulillah bisa. Bisa. Ini dia bentuk umum dari si eksponen. Kemudian eksponen ini mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifat inilah yang harus kalian pahami, yang harus kalian ingat, yang harus dasarin untuk di eksponen. Yang pertama, ketika ada A dikali A pangkat N dikali dengan A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Pantai. Contoh, contoh. Angka sah. Kamunya yang enggak ada. Misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. M-nya berapa? M-nya berapa? 2 pangkat 2. M-nya 3. N-nya berapa? 2. Berarti di sini akan A-nya itu adalah 2. M ditambah dengan N. Berarti 3 ditambah dengan 2. Bisa nggak? Bisa. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Kenapa? Karena ada sifat ini. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Berarti pangkatnya yang ditambah. Iya. Pangkatnya ditambah. Jadinya sama dengan 2 pangkat 5.
2 pangkat 5 sama dengan berapa? 2 pangkat 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 4 4 kali 2 8 8 kali 2 16 16 kali 2 32 gitu. Bisa? Bisa. Bisa ya? Sip, lanjut. Satu lagi Bu, contoh Bu. Oh, contoh lagi. Oke. Contoh yang kedua, contohnya lagi. Misalkan 3 kali 3 pangkat 2. 3 itu punya pangkat nggak? 3 yang ini? Tidak, enggak. Punya. Berapa pangkatnya? 2. 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Biasanya minimal kalau yang ditulis itu pangkatnya 2. Min 1 boleh. Min 1 boleh. Tapi kalau 1 nggak perlu ditulis nggak apa-apa. Saya. Jadi ini sama aja kalau misalkan nggak ada pangkat, pangkatnya 1. Jadi ini sama dengan 3 pangkat 1 ditambah 2. Oke. Sama dengan 3 pangkat 1 tambah 2 berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berarti 3 dikali 3 sebanyak 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 9. 9 kali 3 20. Itu dia. 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 27. Oke, bisa? Bisa. Oke, lanjut. Ada PR ya? Ada dong. Nanti ya, di akhir ya. Sifat nomor 2. Sifatnya ada beberapa, ada banyak ini. Kita pelajari dulu sifat-sifatnya. Tadi di perkalian, sekarang pembagian. Kalau misalkan A pangkat N dibagi dengan A pangkat N, itu akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau perkalian dia pangkatnya ditambah, kalau pengurangan pangkatnya kalau pembagian pangkatnya dikurang. Hampir sama dia kayak tadi. Contoh lagi. Contoh, kita ambil angka yang sama aja. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 berarti sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 3 dikurangin 2 3 kali 3 dikurang 2 1. Berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Karena nggak usah ditulis kayak tadi, ya kan? Kenapa 2 pangkat 1 itu sebenarnya nggak usah ditulis? Karena 2-nya sebanyak 1 kali, ya kan? Kalau 2 pangkat 2 sebanyak 2 kali 2-nya, makanya dikalikan. Kalau sebanyak 1 kali kan nggak ada pengalinya lagi, ya berarti hasilnya 2. Oke, bisa? Oke, ini sifat nomor 2. Sifat nomor 3. Kencing. Kalau misalkan ada A pangkat N di dalam kurungin N, berarti dia sama dengan A pangkat N dikali N. Kalau bentuknya kurung kayak gini ya. Contoh, misalkan 2 pangkat 2 di dalam kurungin 3 atau 4 sih, 3 aja. 2 pangkat 2 dipangkatin lagi 3, kan artinya gitu ya. Berarti katanya apa? Dikalikan aja. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 6. 2 kali 3 sama dengan 6. Beda sama yang tadi kan? Mana? Tadi kayaknya ada angkanya yang sama. Nih kan? Kalau ini pangkatnya ditambah 5. Kalau ini pangkatnya dikali 6. Berarti 2-nya sebanyak 6 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64. Bisa? Tinggal dikali aja ya. Kemudian apalagi nomor 4. Ketika misalkan dia A pangkat 0 itu nilainya
harus 1. Kalau A pangkat 1, tadi nilainya A itu sendiri ya kan? Kalau A pangkat 0 itu nilainya 1. Contoh, misalkan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nggak pakai rumus, nggak pakai ngitung. Sesuatu yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Coba lagi, kita operasikan. 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan, kalau pembagian, balik lagi ke sifat yang ini kan, pembagian tadi pangkatnya dikurang, berarti 3 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Bisa? Bingung nggak? Nggak ya? Intinya apa? Intinya sesuatu yang dipangkatkan 0, berapapun bentuknya hasilnya 1. Oke? Itu dia. Terus sifat selanjutnya apa ya? Apa lagi sifat selanjutnya? Dikali, dibagi. Oh iya, pangkat negatif. A pangkat negatif N, A pangkat negatif N ini sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, contohnya gimana? Contoh, misalkan 3 pangkat negatif 2. A-nya berapa? A-nya adalah 3. N-nya berapa? 2. Berarti sama dengan, kalau pangkatnya negatif bisa kita positifkan dengan cara apa? Kita buat pecahan 1 per 3 pangkat 2. Kita selesai. 1 per 3 pangkat 2 berarti gimana? 1 per 3 pangkat 2 itu 3-nya sebanyak 2 kali, sama dengan 1 per 9. Ini dia jawabannya. Dah bisa? Bisa? Bisa, oke. Boleh dicatat dulu deh. Catat dulu. Dicedak. Oke, ini ada 3 soal. Soal yang pertama itu ada 5 cabang ya. Yang ditanya apa? Tentukan hasil dari katanya. Berarti nilai dia yang ditanya. Nanti bentuknya nilai. Misalkan 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Dan seterusnya kayak gitu ya. Ini nomor A sampai dengan E. Kemudian nomor 2, sederhanakanlah bentuk seperti ini. Ini yang tadi pakai sifat. Ya sifat tadi ya, kita manfaatkan. Kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah, kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang. Oke. Kemudian nomor 3. Nomor 3 juga hampir sama sebenarnya, menggunakan sifat, tapi bentuknya aja yang agak beraneka ragam. Nah, boleh dimanfaatkan sifat yang ada 5 tadi ya sifatnya ya. Ada 5 sifat itu pokoknya dimanfaatkan aja sedemikian rupa. Kalau ketemu pembagian, oh berarti sifat nomor 1, 2. Sifat nomor 2. Berarti kalau ketemunya perkalian sifat nomor 1 dan seterusnya kayak gitu ya. Oke, boleh dikerjakan kemudian nanti dikumpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.